Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umrin wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, pertama-tama adalah kita panjatkan puji-puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas rutinitas proses pembelajaran KI pada hari ini. Tak lupa pula kita junjungan salat serta salam kepada baginda kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang kita rasakan saat ini. Semoga dia melahir kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, tidak usah memperpanjang mukadimah, saya Muhammad Labib dan juga rekan saya Putri Dia Pitaloka dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dan hasil diskusi kami bersama terkait materi fisika dalam Al-Quran. Tapi di dalam makalah ini hanya terdiri dari 3 komponen pembahasan, 3 substansi, yaitu pengukuran, gelombang, dan juga optik. Karena kami merujuk pada pembagian materi dan kelompok yang ada di PPT yang di share ya. Jadi kami merujuk pada situ. Karena di situ hanya cuma terdiri dari 3 materi tersebut, pengukuran, gelombang, dan optik. Dan juga kami merujuk kepada RPS. Jadi pembahasannya batasannya hanya 3 tersebut. Untuk lebih lanjutnya bisa diperhatikan secara seksama. Ya, lanjut. Materi yang pertama akan saya bawakan langsung. Yang pertama, latar belakang dulu ya. Al-Quran ini merupakan kitab suci dengan kekuasaan Allah. Dia ada dimuliakan dalam Al-Quran, tidak ada kebatilan dan keraguan. Firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran merupakan dasar ilmu, pengetahuan, dan sains. Jadi sains ini pada dasar-dasarnya merujuk dari Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran ini sebagai pokok dari ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, pandangan Al-Quran tentang sains dapat disolusi dari pandangan Al-Quran tentang ilmu. Karena pada firman Allah pada surat Al-Mujadalah ayat 11, Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsallahu lakum wa idza qila ansuru fansuru yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina ulaika darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu, dan orang-orang diberi ilmu berapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam Al-Quran juga diperintahkan untuk menguasai dan memahami sains. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, maksud dari ayat ini bahwa manusia dapat mengetahui, memahami apa yang dilakukan dengan tujuan dan perbuatannya. Sejalan dengan tujuan ilmu, pengetahuan, Al-Quran mengajarkan untuk memperhatikan alam, langit, bumi, dan sekitarnya, yaitu untuk kita bisa kagum gitu pada ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apa sih manfaatnya untuk kita. Nah, dari situ kan kita sadar bahwa apa yang diciptakan itu bermanfaat dan ada hikmah di balik itu. Nah, tak lepas juga dari ilmu pengetahuan,
ada ilmu tentang fisika kan. Fisika juga salah satu cabang dari sains. Nah, di makalah ini kita bahas tuh antara korelasi, koneksi antara sains, ayat-ayat Al-Quran yang mengandung materi atau konsep-konsep fisika. Karena relevansi antara Al-Quran dan fisika sangat erat dan utuh tanpa penghalang untuk saling dipisahkan satu sama lainnya. Pada prinsipnya semua ilmu sudah tertulis dalam Al-Quran, baik tersurat ataupun tersirat. Pemaknaan dan penafsiran harus benar hati-hati. Jadi kadang-kadang orang sering tuh salah tafsir. Jadi karena Al-Quran itu bahasanya tinggi ya, jadi kita perlu memahaminya secara dalam gitu dari penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan ya. Nah, di materi awal ini yaitu pengukuran fisika dalam Al-Quran. Kalau merujuk pada PPT yang Pak Edi share itu urutannya itu gelombang optik pengukuran, tapi di makalah kami susunnya pengukuran terlebih dahulu. Kenapa? Karena ya, kalau menurut kami sih pengukuran itu ya memang materi awal gitu fisika kan, karena dunia fisika ini tidak pernah lepas dari hal mengukur. Karena kan tentang kalau fisika ini memang hitung-hitungan tentang ukur-ukuran gitu kan. Jadi kami letak materi pengukuran di awal, pendekatan di awal. Nah, dunia fisika tidak pernah mencari hal mengukur segala peristiwa atau segala kealaman, selalu dijelaskan dengan cara kuantifikasi. Hal tersebut dilakukan agar sesuatu menjadi seragam dalam suatu pengertian, atau dapat dikatakan suatu gejala kealaman mempunyai pengertian yang universal sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. Di dalam fisika harus ada pernyataan yang dipahami oleh semua orang, atau dalam artian harus terukur gitu. Nah, kalau di mempelajari sains ini ada rule-rule-nya, ada aturan-aturannya. Nah, itu tuh ada 4 unsur penting yang menjadi landasan dalam ilmuwan sains, yakni ada observasi, ada pengukuran, analisis, dan pikiran yang kritis, yang rasional. Nah, keempat unsur penting ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Untuk sebagai ilmuwan kita harus melakukan pengamatan, observasi gitu. Karena bagian alam yang ingin kita tahu sifat-sifatnya untuk mengetahui ya kondisi tertentu itu. Merupakan suatu kesalahan apabila dalam kegiatan fisika pengamatan atau observasi diganti dengan penghayalan gitu, cuma menghayal doang tapi kita nggak mengamati gitu. Misalnya apabila kegiatan tersebut itu oleh perhitungan matematik yang dijabarkan dari kelakuan-kelakuan yang telah diketahui. Nah, sehubung dengan tersebut, Allah berfirman pada surat Yunus ayat ke-101. Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inziru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, perintah ini kan menunjukkan agar manusia mengetahui sifat-sifat kelakuan alam di sekitarnya, sehingga dengan mengetahui sifat dan kelakuan alam manusia dapat mengambil manfaat dari alam tersebut bagi kemaslahatan bersama. Nah, memperhatikan di sini dapat diartikan untuk memahami proses-proses ilmiah di alam gitu. Karena para ilmuwan fisika atau pengembang sains lainnya melakukan observasi dengan penuh perhatian, menjawab pertanyaan proses itu, memperhatikan alam dan merenungi sampai didapatkan sesuatu pemahaman tentang sifat kelakuan proses-proses alami yang ada di dalamnya, merupakan aktivitas dalam membaca ayat Allah. Nah, jadi ya kalau kita fungsinya ilmu pengetahuan ini ya, menurut saya itu kan untuk menjawab segala-segala irasional. Nah, dengan cara itu ya salah satunya dengan cara observasi, mengamati gitu, mengamati apa yang ada di sekitar kita atau fenomena alam. Karena ya ilmuwan-ilmuwan terdahulu ya gitu, mereka
mendapatkan teori segala macam itu ya dari pengamatan, penelitian. Nah lanjut ya, setelah observasi, unsur kedua yaitu ya pengukuran. Nah materi kita ini ya pengukuran. Dalam fisika, apabila ilmu fisika ingin berkarya atau membuat suatu temuan fisika, maka juga melakukan pengukuran sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Apabila ingin membuat ulang suhu 20 Celcius, maka akan dibuat rekayasa dalam lingkungan sekitarnya sehingga hasil sesuai yang diharapkan. Sebagai ilmuwan muslim, kita juga mempunyai landasan melakukan segala sesuatu dengan kejujuran. Nah itu tadi, setelah kita melakukan observasi, kita pengukuran gitu kan, karena kan fisika yang memang tentang mengukur, tentang menghitung gitu. Nah tapi kita ini tidak boleh begitu dalam membuat rekayasa gitu, data rekayasa, karena itu kan konsekuensinya untuk ke depan gitu kan, karena apa yang diteliti itu kan juga untuk peradaban ke depan. Jadi saya itu pernah mengikuti diskusi integrasi sains dan Islam. Nah itu materinya Pak Hamdan. Jadi ada statement yang saat ini saya masih ingat, kurang lebih seperti ini: sains itu boleh salah, tapi para saintis, para ilmuwan itu tidak boleh berbohong. Nah jadi apa? Jadi kita sebagai saintis itu ya tidak boleh berbohong gitu, maksudnya ada etika. Nah Al-Quran ini juga bisa sebagai etika sains gitu, karena ya kalau kita berbohong, memanipulasi data gitu kan sama aja gitu kan, kita membohongi banyak orang, membohongi peradaban dan segala macam. Nah ini nih harus ditekankan kepada kita mahasiswa UIN gitu kan, dan kita mahasiswa fisika mungkin masih banyak ya yang gitu, mungkin praktikum kali ya, contohnya itu memanipulasi data demi mendapatkan data yang bagus. Nah itu sebenarnya tidak boleh ya, takutnya kan itu ke bawah sampai ke depannya. Siapa tahu di antara kita ada gitu kan menjadi ilmuwan karena sering manipulasi data, jadinya ya ke bawah gitu kan. Karena ya kadang-kadang sikap-sikap yang kita anggap sepele itu ya itu yang harus dihindari. Nah lanjut ya untuk pembahasan berikutnya. Nah sebagai ilmuwan muslim, kita juga mempunyai landasan dalam melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan kejujuran. Nah yang seperti saya bahas tadi ya, nah ini juga diperkuat oleh firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 58. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Allah tidak menyukai orang-orang berkhianat. Nah kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus meneladani sikap-sikap Nabi Muhammad yang tadi itu ya jujur. Kan sebagai ilmuwan kita harus jujur ya. Sains boleh salah, tapi saintis tidak boleh berbohong, itu kan. Nah besaran yang dapat diukur dinamakan besaran fisika atau besaran fisis. Contoh di atas tentang suhu kelembapan memiliki ukuran tertentu. Gerak udara yang diciptakan Tuhan mempunyai ukuran kecepatan. Bumi dan benda-benda angkasa yang lain juga punya ukuran, mempunyai masa tertentu sehingga dapat menjadi seimbang. Nah Allah juga ada berfirman pada surat Al-Hijr ayat 21 yang bunyinya begini: wa in min syai'in illa indana jazainuhu wa ma nuzzilahu illa biqadrim ma'lum. Artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Dari ayat di atas bahwa kajian Al-Quran dalam perspektif fisikanya berkaitan dengan ukuran tertentu. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat Al-Qamar: inna kulli syai'in khalaqahu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi Allah tuh menciptakan segala ini
ada ukurannya, ada kapasitasnya gitu. Jadi Allah itu menciptakan semua ini tidak sembarang. Seandainya Tuhan menciptakan segala sesuatu tanpa ukuran, maka terjadi ketidakseimbangan alam ini. Ukuran yang diciptakan oleh Tuhan sangat tepat sehingga alam ini seperti yang kita rasakan benar-benar seimbang, stabil gitu kan. Lanjut, Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran masing-masing yang sangat teliti. Demikian halnya dengan menciptakan nilai indeks bias yang berbeda-beda pada setiap medium. Ayat di atas semakin menguatkan bahwa Allah Maha Besar, Maha berkehendak dan Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apabila semua medium memiliki nilai indeks bias yang sama, seperti contohnya peristiwa pelangi ya, warna-warni pada lembung sabun, dan terdapat patah, jebkan dalam air, ikan yang terlihat lebih dangkal dalam akuarium tidak dapat terlihat gitu. Nah itu kan contoh-contoh kebesaran Allah gitu. Nah ini ada kaitannya dengan fisika, pengukuran, bahwa Allah itu sangat teliti dalam menciptakan sesuai ukuran tadi, ukurannya. Nah, adapun implikasi dari konsep perhitungan kecepatan cahaya yang didasarkan pada ayat Al-Quran dan telah dilakukan oleh ilmuwan Muslim Dr. Mansur Hasan El-Nabi dalam surah Yunus ayat kelima, yang artinya adalah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Konsep cahaya dalam Al-Quran menjelaskan bahwa tanda-tanda kebesarannya pada orang-orang yang mengetahui. Kemudian pada soal Anbiya artinya, dan dialah orang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kemudian dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jarak yang dicapai sama urusan atau kecepatan cahaya selama satu hari sama dengan jarak yang ditempuh selama 100.000 tahun atau 12.000 bulan. Itu termasuk implikasi dari perhitungan waktu ya. Nah, dari ayat atas tadi, surat Al-Hijr dan surah Al-Hijr ayat 21 dan surah Al-Qamar itu bahwa kata ukuran mengandung dua makna yang penuh hikmah, yaitu yang pertama menyatakan sebagai bilangan dengan sifat dan ketelitian di dalamnya, dan yang kedua menyatakan sebagai hukum dan aturan Allah yang maha sempurna. Ukuran tersebut baik berperan sebagai bilangan maupun sebagai aturan atau hukum. Keduanya tersusun dalam suatu sistematika yang sangat rapi dengan keterkaitannya satu sama lain. Telah teruji secara ilmiah bahwa hukum fisika selalu berlaku kapan dan dimanapun. Nah, setelah observasi pengukuran ada yang ketiga, yaitu analisis. Setelah kita pengukuran mendapatkan data, nah kita tuh menganalisis data tersebut. Nah, terus selanjutnya yaitu peranan pikiran kritis dan penalaran yang rasional. Nah, ini kita menarik kesimpulan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini nih dikuatkan lagi dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 12 yang menyatakan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mengerti. Nah, setelah kita melihat kebesaran Allah, maha kuasa Allah, nah kita tuh harus menarik kesimpulan bahwa apa sih yang Allah ciptakan, apa sih hikmahnya, fenomena tersebut tuh, gejala-gejala tersebut
Itu tuh ya semuanya ya tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, terus adapun konsep perhitungan dari koneksi ayat-ayat Al-Quran antara lain, pertama ada konsep penjumlahan atau penambahan. Nah ini nih ada terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 25, dan mereka tinggal dalam gua, mereka tinggal 100 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Nah di sini ada konsep penjumlahan ya. Dan kedua ada tentang pengurangan, yaitu pada surat Al-Ankabut yang artinya sungguh kami telah mengutus Nuh dalam kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian ada konsep perkalian, itu pada surat Al-Hadid ayat 18, artinya sesungguhnya orang yang menggunakan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan menunjukkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan. Nah, dilipat ganda itu kan sama kayaknya perkalian lah kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Terus ada juga konsep pembagian ini pada surah An-Nisa yang mana menjelaskan terkait warisan. Nah, kita kan harus paham tuh, misal kita pengen bagi warisan tapi kita nggak tahu pembagian kan wagu juga. Jadi di dalam Al-Quran sudah membahas terkait hal tersebut, dan juga konsep rasio sama kayak tadi juga, rasio atau perbandingan juga tentang warisan. Nah kalau kita nggak bisa tentang operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, nah kita kan nggak bisa itu misalnya kita mau melakukan bagi-bagi warisan gitu kan, jadi kita bingung gimana. Jadi ya dari ayat-ayat di atas tampaklah bahwa Allah memberikan dorongan kepada kita, stimulasi kepada kita agar mempelajari ilmu perhitungan. Maka dari itu sangat merugi jika kecemerlangan dan kedahsyatan otak diberikan oleh Allah tidak diasah untuk berhitung. Baik, selanjutnya yaitu yang B ya, materi B, gelombang dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, namun banyak ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran. Seperti kata Dr. Zakir Naik, saya pernah menonton videonya. Jadi dalam statement beliau mengatakan bahwa Al-Quran is not book science but say. Jadi Al-Quran itu bukan buku sains tetapi buku tanda-tanda gitu. Terus gelombang adalah getaran yang merambat gerak. Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, gelombang dapat dipandang sebagai perpindahan momentum dari suatu titik dalam ruang titik lain tanpa perpindahan materi. Nah, pada Al-Quran ada ayat-ayat yang memiliki koneksi dan konsepsi gelombang. Adapun konsep gelombang yang memiliki koneksi terhadap ayat-ayat Al-Quran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada konsep getaran. Getaran atau disebut oscillasi terjadi apabila suatu sistem diganggu dari posisi keseimbangan stabilnya. Getaran adalah bolak-balik secara periodik. Ketika sebuah getaran atau oscillasi terulang sendiri ke depan dan ke belakang pada lintasan yang sama, gerakan tersebut disebut periodik. Dapat bergerak secara periodik yang diakibatkan oleh bekerjanya gaya pemulih pada sistem tersebut. Berikut ayat Al-Quran yang mengandung konsep getaran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Nah itu tuh ada pada surat Al-Zalzalah. Goncangan tersebut disebut sebagai gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat pelepasan stres batuan akibat proses tektonika dan intrusi magma dari dalam. Gempa bumi juga terjadi karena pergeseran lempeng.
kemudian materi selanjutnya akan dibawakan dan disampaikan oleh rekan saya Putri Dia Pitaloka. Pada waktu dan tempat kami persilahkan. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan Mas Labi mengenai konsep gelombang dari koneksi ayat-ayat Al-Quran pada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang merambat dan tidak memerlukan medium. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa cahaya merupakan salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik. Meskipun aspek dari ayat tersebut berada di bawah atau terendah karena tidak dijelaskan secara rinci atau tidak disebutkan secara rinci mengenai contoh dari cahaya tersebut. Dalam surah Asy-Syams ayat 1, Allah menjelaskan mengenai cahaya. Cahaya dapat mencapai bumi meskipun hanya melewati ruang hampa saja. Cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Bunyi dari surat Asy-Syams ayat 1 adalah Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi wadduhaha, yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Berdasarkan tafsir dari ayat surat Asy-Syams ayat 1 tersebut, Ibnu Jabir mengatakan bahwa yang benar adalah Allah bersumpah demi matahari dan siangnya karena cahaya matahari atau sinar matahari yang paling tampak adalah pada siang hari. Kata Asy-Syams dan An-Nur disebut berulang kali di dalam Al-Quran, mungkin sekitar 33 kali. Oleh karena itu, pengkajian mengenai cahaya atau pembahasan mengenai cahaya ini menjadi penting dari aspek sains dan implementasinya karena menyangkut dengan firman-firman Allah, seperti itu. Yang ketiga adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal atau gelombang yang partikelnya bergerak sejajar dengan arah rambatnya, yang terjadi karena perapatan atau perenggangan pada medium gas, cair, ataupun padat. Gelombang bunyi dihasilkan dari getaran partikel-partikel yang saling beradu satu sama lain kemudian menghasilkan energi. Energi dipindahkan dari sumber dalam bentuk gelombang longitudinal yang kemudian akan ditangkap oleh telinga atau alat yang lain. Jadi, gelombang bunyi yang selama ini kita pelajari dari teori barat ternyata sudah ada dalam Islam. Allah mengisyaratkan mengenai bunyi di dalam ayat-ayat Al-Quran, baik secara terang-terangan atau secara tersirat. Salah satunya adalah pada surat Al-Hujurat ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Berdasarkan tafsir dari surah Al-Hujurat ayat 2, Allah menjelaskan berdasarkan kisah surah Al-Hujurat ayat 2, melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membimbing hambanya yang beriman bagaimana cara bergaul dengan Nabi, mulai dari menghargai, menghormati, memuliakan, dan juga mengagungkan beliau. Salah satu penerapan energi bunyi adalah pada saat kita berbicara. Jika kita sedang berbicara, maka bunyi yang kita dengar memiliki energi. Energi itulah yang disebut dengan energi bunyi. Ayat dari surah Al-Hujurat ayat 2 menjelaskan agar jangan berbicara dengan keras pada saat bersama Nabi. Walaupun bicara dengan keras, pelan maupun sedang, tetap saja akan menghasilkan energi yang berbeda, hanyalah besar dari energi yang dihasilkan. Karena semakin keras bunyi, maka akan semakin besar pula energi yang dihasilkan. Seperti itu.
Sumber bunyi dalam perspektif Al-Quran terdapat pada surat ke-39, yakni surat Az-Zumar yang artinya rombongan perang. Pada ayat ke-68 menceritakan peniupan sangkakala yang digunakan oleh malaikat Israfil di hari kiamat nanti. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa trompet sebagai alat penghasil bunyi, dan ini sama atau sesuai dengan kajian ilmu fisika bahwa suatu bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi. Dalam hal ini, trompet merupakan alat yang menghasilkan bunyi sebagai isyarat terjadinya kiamat suatu saat nanti. Bunyi dari surah Az-Zumar ayat 2 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Bunyi yang diisyaratkan dalam Al-Quran ini sangatlah syarat dengan pemahaman ilmu fisika. Hal ini karena ayat-ayat tersebut mendorong kita untuk lebih mengkaji dan menggali lagi isi yang terkandung dalam Al-Quran, terlebih tentang ilmu pengetahuan. Optik merupakan fenomena fisika yang menggambarkan perilaku, sifat cahaya, dan juga interaksi cahaya dengan materi. Optik dijelaskan dan ditandai dengan fenomena optik. Bidang optik biasanya menggambarkan sifat cahaya tampak. Kemudian, sebagian besar fenomena optik itu dapat dihitung dengan menggunakan sifat dari cahaya elektromagnetik seperti yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Sifat-sifat cahaya antara lain yakni merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, menembus benda bening, terpolarisasi, dan juga diuraikan. Konsep cahaya atau nur berasal dari kata naranauron yang berarti menerangi. Cahaya maksudnya penerangan yang menjelaskan sesuatu sehingga terlihat yang sesungguhnya melalui sifat-sifat dan karakteristik cahaya. Abu Ali Hassam Ibnu Al-Haytham menganggap bahwa sinar cahaya adalah kumpulan partikel kecil yang bergerak pada kecepatan tertentu. Teori partikel oleh Isaac Newton, hipotesisnya cahaya terdiri dari partikel-partikel ringan berukuran sangat kecil yang dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Suatu benda dapat dilihat karena mendapat cahaya tampak. Kemudian, cahaya yang diterima oleh benda akan dipantulkan ke mata. Pada saat di mata, cahaya tersebut akan diatur oleh pupil dan juga lensa mata. Kemudian, lensa mata secara otomatis akan mengatur jarak jauh atau dekatnya benda untuk dibiaskan sehingga membentuk bayangan yang jatuh tepat di retina. Kemampuan lensa mata untuk menaruh bayangan tepat pada retina itu merupakan kemampuan akomodasi. Setelah bayangan sampai di retina, kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan disalurkan ke saraf otak. Otak yang sehat merespon atau membentuk bayangan kembali. Jika otak sudah ada memori benda, maka kita bisa menjelaskan benda apa yang kita lihat, seperti itu. Jenis pemantulan ada dua, yakni pemantulan baur dan juga pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi pada permukaan pantul yang kasar seperti dinding dan juga kayu. Kemudian pemantulan teratur terjadi pada bidang pantul atau permukaan pantul yang mendatar dan juga licin, seperti cermin. Manfaat pemantulan baur secara tidak langsung juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 17. Ayat ini secara tersirat menyebutkan hikmah dan manfaat dari peristiwa pemantulan baur untuk Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini merupakan kisah yang menceritakan 7 orang pemuda yang mendapat petunjuk dan beriman kepada Allah. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim bernama Raja Diagnos. Beberapa tahun sebelumnya diutus Nabi Isa demi menjaga iman. Mereka mengamankan diri ke dalam gua.
karena Raja Diagnus memaksa mereka untuk memeluk kembali kepercayaan yang semula. Kemudian dikisahkan 7 pemuda Ashabul Kahfi ini tertidur di dalam gua selama 309 tahun dan mereka berada jauh dari pintu gua. Bisa dibayangkan jika cahaya matahari hanya mengalami pemantulan teratur saja, maka mereka tidak akan mendapatkan cahaya matahari dalam waktu selama 309 tahun. Benda-benda di dekat pintu gua seperti batu, tanah, pohon mempunyai permukaan yang tidak rata sehingga cahaya matahari yang mengenainya mengalami pemantulan baur yang sebagian masuk ke dalam gua sehingga mereka bisa bertahan di dalam gua selama 309 tahun. Setiap benda yang diletakkan di depan cermin atau bidang pantul yang lain akan menghasilkan bayangan. Bayangan yang dihasilkan akan berbeda-beda tergantung pada bidang pantul atau cermin yang digunakan. Sebenarnya konsep dari bayangan ini sudah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah dan mereka bersikap rendah hati. Ayat ini menjelaskan bahwa bayangan yang berbolak-balik ke kanan dan ke kiri mematuhi hukum-hukum alam yang diciptakannya. Kata al-yamin kanan dan asyama'il kiri, yang dimaksud ayat ini adalah arah bayangannya. Namun ini bukan berarti bahwa bayangan hanya mengarah ke kanan dan ke kiri saja. Penyebutan kanan dan kiri ini sekedar sebagai contoh saja, contoh dari pergerakan bayangan. Hal ini senada dengan sifat bayangan yang terjadi pada cermin. Bayangan yang terbentuk dari cermin bisa berada di depan atau di belakang cermin, tergantung letak sumber cahaya dan juga jenis cermin yang digunakan. Penafsiran tentang cahaya itu sangat beragam dari beberapa ilmuwan dan juga perkembangan sains. Cahaya berbeda dengan sinar karena cahaya juga bagian dari melihat. Cahaya akan selalu tetap bergerak dan tidak akan pernah diam. Serta cahaya juga tidak memerlukan atau membutuhkan zat perantara sehingga dapat menembus ruang angkasa yang vakum. Cahaya merupakan milik Allah atau kepunyaan Allah yang diberikan kepada alam semesta termasuk di dalamnya manusia. Dalam surah An-Nur ayat 34 Allah berfirman yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi fisika dalam Al-Quran. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya rekan saya Mbak Putri Dewi Pitaloka. Dan ini presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata kurang berkenan atau kurang jelas, mohon dimaafkan karena kami masih belajar. Dan untuk selanjutnya sisi kritik, masukan dan saran, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, cukup sekian dari kami. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.